Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Kita mulai lagi belajarnya hari ini. Untuk materi kita berikutnya adalah masih listrik statis, yaitu tentang medan listrik. Itu tentang medan listrik. Nah, sekarang kita mau melihat apa yang dikatakan dengan medan listrik. Nah, bahwa medan listrik ini adalah apabila muatan listrik masuk ke dalam ruangan bermuatan, maka besar kecilnya gaya tarik yang muncul, bahwa besar kecilnya gaya elektrostatik yang muncul dalam ruangan tersebut, inilah yang dinamakan istilahnya dengan medan listrik. Bahwa muatan listrik, apabila besarnya muatan listrik yang masuk ke dalam ruangan bermuatan listrik, maka besar kecilnya muatan listrik atau besar kecilnya gaya elektrostatik yang muncul dalam ruangan itu, inilah yang dikatakan istilahnya dengan medan listrik. Maka sekarang pada saat misalnya apabila ruangan itu atau ruangan yang bermuatan listrik dimasukkan dalamnya muatan lainnya, maka akan muncul besar kecilnya gaya elektrostatiknya. Maka secara matematis kuat medan listrik disimbolkan dengan E, di mana besarnya E sama dengan F per Q, atau besarnya K kali Q per R kuadrat per Q. Maka kita dapatkan besarnya kuat medan listrik itu sama dengan KQ per R kuadrat. Atau ada orang yang nulisnya dengan huruf besar, nggak masalah juga ya. K kali Q per R kuadrat. Maka bisa kita baca rumusnya. Kalau kemarin gaya Coulomb atau gaya elektrostatik kan kakiku berjari-jari. Sekarang pada saat kita menentukan besarnya kuat medan listrik, kita juga bisa baca bahwa E sama dengan kaki berjari-jari. Sehingga pada kuat medan listrik kita bisa menentukan arah E-nya. Yang pertama, apabila ini adalah ruangan bermuatan listrik, dimasukkan ke dalamnya muatan listrik bermuatan positif, maka kita bisa menentukan kemana arah kuat medan listriknya. Maka arah kuat medan listriknya adalah dari ruangan ini menjauhi muatan listrik. Nah, ini jaraknya R ya. Nah, maka kita dapatkan bahwa besarnya arah dari kuat medan listriknya besarnya sama dengan dari titik yang ruangannya bermuatan listrik tadi, maka menjauhi muatan tersebut. Atau misalnya kalau ini ruangan bermuatan listrik, kita letakkan di sini muatannya negatif, maka kita bisa mendapatkan bahwa arah dari kuat medan listriknya adalah menuju ke muatan negatif. Jarak dari ruangan ini ke muatan kita simbolkan dia dengan Sehingga sekarang pada saat kita menentukan kuat medan listrik sama juga dengan gaya Coulomb tadi. Kita tidak perlu menunjukkan berapa besarnya muatannya. Kita tidak perlu menunjukkan jenis tanda muatan. Misalnya muatannya negatif, tidak perlu dituliskan di sana. Tanda muatan negatif dan positif hanya untuk menunjukkan kemana arah kuat medan listriknya. Contohnya sekarang, kita bisa ambil contohnya. Nah, sekarang hitung kuat medan listrik. Hitung kuat medan listrik dan arahnya pada jarak 1 cm dari muatan 10⁻⁶ Coulomb.
Maka untuk menentukan muatan, kalau tidak ada tanda negatifnya berarti dia positif ya. Maka sekarang kita bikinlah, disinilah ruangan bermuatan itu titik P. Maka kita letakkanlah muatan kita adalah positif. Dengan jaraknya ke muatan ini sama dengan 1 cm. Maka kita bisa tentukan kemana arah kuat medan listriknya. Arah kuat medan listriknya menjauhi muatan positif. Maka besarnya E akan sama dengan K kali Q per R kuadrat. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, dibagi 1 kali 10 min 2 dikuadratkan. Maka kita dapatkan 9 kali 10 pangkat 3 dibagi 1 kali 10 pangkat min 4, atau sama dengan 90 Newton per Coulomb. Maka kita dapatkan besarnya E atau kuat medan listriknya sama dengan 90 Newton per Coulomb. Sekarang, kalau misalnya kita mau menentukan sekarang berapa besarnya kuat medan listrik, berarti kita akan gunakan kemana arahnya, dan kita juga bisa menentukan kemana arah berapa besarnya kuat medan listrik tersebut. Nah, sehingga sekarang kita coba lagi dengan menggunakan soal atau soalnya atau merupakan tugas Ananda. Ini adalah soal 1 ya, tugasnya soal nomor 1. Sebuah muatan uji. Sebuah muatan uji negatif (2 kali 10 pangkat min 18 Coulomb) mengalami gaya 0,05 Newton. Tentukan besarnya kuat medan listrik. Nah, ini dia yang dinamakan istilahnya dengan kuat medan listrik. Sekarang kalau misalnya kita melihat bahwa kuat medan listrik inilah merupakan besaran vektor, maka kita juga bisa menentukan resultan dari kuat medan listrik. Resultan kuat medan listrik. Nah, maka yang pertama kita menggunakan resultannya dulu. Yang pertama adalah untuk segaris. Kalau misalnya sekarang kita punya di sini ada muatan listriknya positif, di sini ada muatan listriknya negatif, maka di antara kedua muatan kita letakkan ruangannya sekarang. Nah, kalau misalnya jarak antara muatan 1 dan muatan 2 ini ke titik P nilainya sama dengan R1. Jarak antara titik P ke muatan 2 nilainya atau jaraknya sama dengan R2. Maka sekarang kita disuruh berapa besarnya kuat medan listriknya. Kita lihat dulu, untuk mencari ini kita lihat dulu bahwa dari muatan 1 muatannya positif, berarti arah kuat medan listriknya adalah menjauhi muatan tersebut. Kemudian muatan kedua negatif, berarti arah kuat medan listriknya juga menuju kuat medan listrik atau menuju muatan negatif. Maka kita bisa dapatkan bahwa kuat medan listrik di titik P nilainya akan sama dengan E1 ditambahkan dengan E2, atau sama dengan K1 per R1 kuadrat ditambah dengan K2 per R2 kuadrat. Nah, berarti pada saat kita menentukan kuat medan listrik, apabila dua buah muatan itu kita letakkan dia segaris, maka pada saat itu kita harus melihat kemana arah kuat medan listriknya dulu. Maka untuk menentukan arah kuat medan listrik, inilah yang diperlukan istilahnya dengan muatan listrik. Berarti jika muatannya positif, arah kuat medan listrik kita dari titik ruangan itu menjauhi muatan positif.
Tetapi apabila muatannya negatif, maka kita akan mencari bahwa besarnya atau arah kuat medan listrik kita adalah menuju ke muatan negatif. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, sekarang kita coba misalnya tugasnya untuk tugas 2. Tugas nomor 2. Nah, misalnya 2 muatan listrik besarnya masing-masing 4 mikrokulom dan 25 mikrokulom terpisah atau terletak segaris dengan jarak pisahnya 10 cm. Tentukan A. Besarnya kuat medan listrik di titik P yang letaknya di tengah kedua muatan. Nah, B, di mana titik P harus diletakkan pada 2 muatan segaris sehingga kuat medan listriknya sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Ananda, untuk mengerjakan soal ini, konsepnya sama dengan waktu kita menentukan gaya Coulomb pada titik yang sama dengan 0. Nah, kalau gaya Coulomb kan kita meletakkan muatan ketiga. Kalau di sini sekarang kita meletakkan titik P. Konsepnya sama. Letakkan titik P itu di dekat muatan yang bernilainya lebih kecil. Kemudian yang kedua, bahwa di titik P harus ada arah dari kuat medan listrik yang arahnya berlawanan. Berarti jika tidak berlawanan, kita tidak akan mendapatkan nilainya sama dengan 0 ya. Tetapi kita letakkan dia di arah yang berlawanan. Nah, kita lanjut lagi Ananda. Apabila kita menggunakan kuat medan listrik kita, kalau tadi kita gunakan segaris ya. Yang kedua, kita akan menggunakan apabila dia membentuk sudut. Konsepnya pasti sama dengan gaya Coulomb tadi. Kalau misalnya sekarang Ibu punya sekarang sebuah segitiga. Nah, Ibu punya sebuah segitiga. Kemudian di sini misalnya ada Q1, di sini misalnya ada Q2. Nah, di sini adalah ruangan bermuatan Ibu sekarang. Nah, maka kalau misalnya sekarang kita gunakan, kalau misalnya ini muatannya positif, ini muatannya negatif, maka kita akan mendapatkan besarnya kuat medan listrik dari muatan 1 adalah arahnya ke atas, E1. Sementara dari muatan 2, arahnya adalah menjauhi muatan tersebut, ini E2-nya. Maka kuat medan listrik di titik P akan sama nilainya dengan E1 kuadrat ditambah dengan E2 kuadrat ditambah 2E1 E2 cos 90. Sudut apitnya kan 90 ini. Maka kuat medan listrik di titik P akan sama dengan akar dari E1 kuadrat ditambah dengan E2 kuadrat. Itu dia apabila muatan kita membentuk sudut. Nah, berarti sekarang pada saat kita menggunakan kuat medan listrik, hati-hati mengerjakannya. Berarti kenapa Ibu katakan hati-hati? Berarti kita harus melihat kemana arah kuat medan listrik sehingga kita bisa menentukan arah dari kuat medan listrik kita tersebut. Kita bisa menentukan kemana dia.
Berarti kita bisa menggunakannya pada saat inilah kita bisa melihat bahwa besarnya kuat medan listriknya bisa kita cari dia dengan menggunakan rumus yang sudah ada. Nah, maka sekarang kita lanjut lagi dengan tugas ketiga atau soal ketiga. Nah, sekarang soal ketiga Ibu, perhatikan gambar. Nah, misalnya ini 8, ini 6, ini 8. Nah, di sini adalah titik P, Ibu. Di sini ada muatan Q1, Ibu, positif. Di sini ada muatan Q2, Ibu, juga positif. Nah, sentimeter, 2 mikrokulom, 4 mikrokulom. Sekarang yang ditanya, tentukan besarnya kuat medan listrik di titik P. Nah, silakan Ananda kerjakan, ada 3 buah soal yang Ibu berikan ya. Jangan lupa kata Ibu, perhatikan apa materinya, pahami materi yang sudah Ibu berikan. Dah, berarti Ananda untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin dan Ibu sudah yang dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.